Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan tentang perkara kelemahan hadis larangan membaca Al-Quran pada saat haid. Sebagian besar kita, mungkin para kaum muslimin, jika dalam keadaan haid atau dalam keadaan junub itu tidak boleh membaca Al-Quran. Bagaimana pandangan ulama tentang hal itu? Para ulama menyebutkan ada kurang lebih 6 hadis yang dijadikan pegangan atau hujjah ketidakbolehan membaca Al-Quran pada saat haid. Dan ini merata di sebagian kaum muslimin. Izinkan saya akan membacakan bantahan ulama tentang hal itu. Antara lain hadis yang dijadikan pegangan tentang larangan tersebut. Ani bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la taqra al-haid. Jangan membaca Al-Qur'an ya wala junub, orang yang haid dan orang yang junub. Wa fi riwayah la taqra junub walal haid, dan jangan membaca orang junub atau orang haid syai'am minal Qur'an, sesuatu pun dari Al-Quran. Ini hadis riwayat At-Tirmizi di nomor 121, Ibnu Majah di nomor 595, dan Ad-Daraqutni di jilid 1 117, dan Al-Baihaqi juga di jilid 1 halaman 89. Semua hadis ini dari jalan Ismail bin Ayyas dari Musa bin Uqbah dari Nafi. Dan ini hadis yang paling terkuat yang dijadikan landasan oleh orang yang melarang membaca Quran orang yang junub atau orang yang haid. Bagaimana komentar para ulama dengan hadis ini? Imam Bukhari, ya, kita tahu bagaimana kefakihan beliau terhadap hadis. Imam Bukhari, beliau mengatakan hadis ini mungkar. Dan hadis mungkar salah satu jenis dari hadis yang dhaif. Karena diriwayatkan oleh Ismail bin Ayyas yang mungkar hadisnya. Ini yang pertama. Imam Bukhari menilai hadis ini sebagai hadis yang paling terkuat yang dijadikan sandaran kepada orang yang melarang. Kemudian Al-Baihaqi sebagai seorang juga yang meriwayatkan dalam hadis ini, beliau mengatakan hadis ini tidak kuat. Hadis ini tidak kuat. Ditambah lagi Imam Ahmad, kata beliau hadis ini bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad, ini bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Kemudian Abu Hatim, hadis ini juga lemah. Abdullah bin Ahmad, yakni anaknya Ahmad bin Hanbal, beliau juga mengatakan hadis ini batil. Hadis ini batil. Dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini dhaif. Al-Uqaili mengatakan hadis ini batil. Dan Syekh bin Baz mengatakan hadis ini dhaif. Dan ini hadis yang dipegang oleh sebagian daripada imam-imam mazhab. Tapi bagaimana komentar ulama jika pegangannya ini, ya, 9 ulama ini mengatakan
adalah hadis batil, hadis yang tidak kuat, hadis yang lemah. Ada jalur yang lain yang dipegang, dikatakan bahwa min tariki Muhammad bin Fadl an abihi an Taus an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqra'ul haid wa la nufusa wa fi riwayat al-junub min al-Qur'ani syai'a wa fi riwayat syai'an min al-Qur'an. Dari jalan Muhammad bin Fadl, dari bapaknya, dari Taus bin Jabir, dari Jabir, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh perempuan haid dan nifas, dalam riwayat lain orang yang junub, untuk membaca ayat Al-Quran sedikit pun juga, dalam riwayat lain sedikit pun ayat dari Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni di jilid 2 di halaman 87, dan juga dari Abu Nuaim dalam kitabnya Hilya di jilid 4 di halaman 22. Bagaimana komentar ulama tentang hal ini? Saudaraku, ternyata Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini maudhu, hadis palsu. Ya, hadis ini palsu. Kenapa? Karena ada perawi yang bernama Muhammad bin Fadl, dan beliau mengatakan dia adalah kazzab, seorang pendusta. Ya, seorang pendusta. Jadi Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hadis maudhu. Kemudian Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan hadis ini matruk. Ya, termasuk hadis yang kategori yang tinggal sedikit baru menjadi maudhu atau palsu. Kemudian Ibnu Adi, hadis ini tidak sahih. Ini semakin memperkuat bahwa tidak ada hujjah yang kuat. Kemudian dipakai jalur yang lain, keterangan lain, disebutkan min tariqi Abdul Malik ibni Maslamah haddatsani Al-Mughirah ibni Abdurrahman an Musa ibni Uqbah an Nafi an ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqra'il junub syai'an minal Qur'an. Dari jalan Abdul Malik bin Maslamah, ia berkata telah menceritakan kepada aku Mughirah bin Abdurrahman dari Musa bin Uqbah dari Nafi dari Ibnu Umar, ia berkata telah bersabda Rasulullah, tidak boleh bagi orang yang junub membaca sedikit pun ayat Al-Quran. Ini hadis Ad-Daraqutni di jilid 1 di halaman 117. Komentar para ulama, kata Ibnu Hajar, hadis ini juga adalah hadis dhaif. Kenapa? Karena perawi yang bernama Abdul Malik bin Maslamah seorang rawi yang dhaif. Sudah 3, saudaraku. Tetapi lagi-lagi hadis ini adalah hadis yang tidak kuat. Maka diperkuat oleh hadis yang keempat. An rajulin an Abi Ma'sari an Musa an Uqbah an Nafi an ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al haidu wal junub la yaqra minal Qur'ani syai'a. Dari seorang laki-laki dari Abi Ma'syar dari Musa bin Uqbah dari Nafi dari Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda perempuan yang haid atau junub tidak boleh membaca Quran. Lagi-lagi hadis ini kata para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini hadis mubham. Mubham itu artinya hadis yang tidak jelas. Salah satu kelompok yang lemah. Ya, salah satu kelompok hadis yang lemah itu mubham atau tidak jelas. Dikatakan di sini an rajulin. Rajulinnya itu tidak jelas siapa laki-laki tersebut. Maka analisa hadisnya kembali bahwa tidak disebut perawinya. Hadis yang tidak disebut perawinya, maka itu tidak bisa jadi hujjah, tidak bisa jadi pegangan. Dan hadis-hadis yang lainnya, pegangan-pegangan ini semuanya adalah tidak ada yang kuat, tidak ada yang sahih. Maka dengan demikian saudaraku kaum muslimin, kalau tidak ada larangannya karena berpegang pada hadis yang tidak kuat, kembali kepada aslinya bahwa membaca Quran itu pada hakikatnya tidak ada larangannya.
kecuali yang jelas dalilnya. Bahkan Nabi SAW dan hadis Aisyah, dan ini jelas kesahihannya, hadis Bukhari dan hadis Muslim, bahwa qalat kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam la nazkur illa al-hajj falamma ji'na sarifa tamistu fadakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kesimpulannya hadis ini saudaraku dari Aisyah, bahwa Nabi keluar menunaikan ibadah haji bersama dengan Aisyah. Ternyata untuk pergi berhaji Aisyah dalam keadaan haid. Maka Nabi SAW mengizinkan Aisyah pada saat itu untuk melakukan apa saja. Melakukan apa saja. Kecuali melakukan tawaf. Aisyah ternyata haid dalam perjalanan. Maka Nabi mengizinkan melakukan apa saja rangkaian daripada haji. Maka salah satu yang tidak termasuk dalam larangan tersebut, tentu bolehnya Aisyah masuk masjid. Kebolehan Aisyah untuk membaca Al-Quran. Satu yang dilarang oleh Nabi SAW, yakni Aisyah dilarang untuk melakukan tawaf. Karena tawaf itu bahagian dari solat. Sedangkan untuk larangan membaca Quran itu tidak ada. Justru diizinkan. Saudaraku kaum muslimin rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyani. Nabi SAW itu berzikir dalam segala keadaan. Termasuk bisa dalam keadaan junub, bisa di luar dalam keadaan junub, bisa tidak junub. Maka orang yang junub tidak ada larangannya berzikir, dan termasuk dalam hal ini berzikir membaca Al-Quran. Kalau dilarang membaca Quran tentu harus mendatangkan dalil. Dan dalil tentang larangan itu, kata para ulama, itu tidak kuat tentang pegangannya. Maka kembali ke asal, hukum perempuan itu boleh membaca Al-Quran meskipun dia dalam keadaan haid. Bahkan hadis-hadis yang lain cukup banyak dari Ibnu Abbas, lam yara bil qiraati lil junub ba'sa. Wa Ibnu Abbas, kata beliau, tidak ada yang menghalangi seorang yang membaca Quran termasuk dalam keadaan junub. Tidak ada yang menghalanginya. Demikian juga dikatakan oleh Imam Bukhari bahwa telah berkata seorang sahabat, sesungguhnya saya menyembelih pada waktu itu dalam keadaan junub. Nah, kalau junub bisa berzikir, bisa berdoa, bisa membaca doa-doa, maka pada saat itu juga tidak ada larangannya untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu saya kira saudaraku kaum muslimin, tentang bantahan larangan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan junub. 7 pegangan hadisnya. Tetapi semua hadis-hadis tersebut telah dikomentari oleh para ulama hadis yang memiliki kompetensi tentang hal itu. Dan kami berkewajiban untuk menyampaikan. Soal setuju dan tidak setuju itu lain perkara. Kami sampaikan, kami kutipkan dari berbagai kitab hadis. Semuanya ini tentu memberikan sumbangan informasi kepada kita bahwa wanita dalam keadaan haid memang ada 2 pandangan. Ada mengatakan tidak boleh membaca Quran dengan 7 hadis pegangannya. Tapi sekali lagi hadis-hadis tersebut adalah hadis yang bermasalah. Kembali ke asalnya, wanita pun boleh membaca Quran. Yang jelas yang dilarang bagi wanita berpuasa, sholat, berhubungan suami istri, termasuk tawaf. Disepakati tentang hal itu tidak boleh. Tapi soal membaca Quran masih hilaf di kalangan para ulama, dan hilaf ini kami kuatkan tentang bantahannya. Boleh saja wanita membaca Quran meskipun dalam keadaan haid, karena larangan-larangannya itu tidak bersandar pada hadis-hadis yang sahih. Mudah-mudahan bermanfaat. Qulu qouli hadza astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.